Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pelajaran bahasa Inggris kali ini kita belajar tentang expression of obligation. Apa itu expression of obligation? Kita cari tahu habis ini ya. Sekarang kita uh, story time dulu atau dengerin cerita dulu. Suatu hari, negara bernama Wakanda tiba-tiba dilanda wabah virus. Virusnya dinamakan kupat. Virus ini bisa menyebar lewat hembusan nafas dan sentuhan kulit. Makanya Presiden Wakanda yang bernama Farouk membuat peraturan baru yang gak biasa. Peraturannya ditulis di selebar surat. Peraturannya adalah sebagai berikut. Ini peraturannya. Nah, sini si Presiden ngomong ke rakyatnya. Jadi peraturan pertama adalah semua rakyat harus memakai masker ketika di luar. Semua rakyat disarankan memakai masker ketika di dalam rumah. Anak-anak sekolah harus jaga jarak ketika di sekolah. Dan yang terakhir, anak-anak sekolah harus cuci tangan ketika datang di sekolah. Nah, em, peraturan ini tuh diumumkan ke semua rakyat-rakyatnya ya, rakyat-rakyatnya, sorry. Dan kemudian otomatis guru-guru di sini eh, di negara Wakanda ini otomatis kan nyampain ke murid-muridnya gitu. Besok kalian harus menggunakan yang kayak yang udah disebutkan sama Pak Presiden gitu. Kalian harus mentaatinya gitu. Nah, kemudian malamnya uh, beberapa anak dalam satu sekolah di negara Wakanda itu ngobrol lewat chat. Sorry. Mereka adalah Ahsan, Adam, Elbio, sama Fadil. Nah, si Ahsan itu tanya di grup chat gitu, guys, ini sorry, karena besoknya itu kan mau pelajaran bahasa Inggris ya, jadi mereka sekalian mau praktekin ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu, biar mereka itu bisa lebih lancar gitu kalau ngomong pakai bahasa Inggris, walaupun lewat chat gitu. Nah, si Ahsan tanya, guys, should we wear a mask right now? Artinya adalah, teman-teman, haruskah kita memakai masker sekarang gitu? Hah, sekarang malam-malam pakai masker? Ya, ini tadi kan konteksnya lagi malam ya. Terus Adam ngejawab, yes, we should wear a mask at home right now. Ya, kita harus memakai masker di rumah sekarang gitu. Kok pakai masker di rumah sekarang ya? Karena iya tadi kan peraturannya Pak Presiden kita harus pakai masker, disarankan pakai masker gitu walaupun di rumah gitu. Tapi si Adam ngejawab lagi, and we must wear it at school right tomorrow. Dan kita harus memakai masker di sekolah besok gitu. Uh, it ini merujuk ke mask di sini ya. Kita harus memakai masker di sekolah besok. Kita mas di sini diartikan sebagai harus, dan di sini lebih kayak disarankan gitu, should gitu. Terus Elbio beberapa detik kemudian dia ngejawab, we also have to stay away from one another. Kita juga harus jaga jarak uh, dari satu sama lain gitu. Tiba-tiba Fadil online, dia ngebales juga, we must wash our hands too. Kita harus mencuci tangan kita juga. Karena tadi kan peraturannya kayak gitu ya, kayak yang udah disebutkan, kita harus melakukan hal yang udah disebutkan itu tadi gitu. Nah, akhirnya Ahsan bilang, oke, guys, nice nice info, thanks. Ya, oke, oke, teman-teman, info yang bagus, makasih ya gitu kata Ahsan. Nah, disinilah contoh-contoh dari expression of obligation. Should, must, have to, must. Ini contoh-contoh expression of obligation. Apa itu expression of obligation?
dia untuk mengekspresikan suatu keharusan gitu. Di sini kan tadi bilang eh, haruskah kita memakai masker sekarang? Terus di sini ada ya kita harus memakai masker sekarang di rumah. Dan kita harus memakai masker juga di sekolah gitu. Nah, misalnya kata-kata should, must, have to ini dihapus, maka artinya jadi beda gitu. Misalnya guys, kita memakai masker sekarang, itu kan jadinya kayak pernyataan gitu ya, nggak ada suatu keharusan, nggak ada kewajiban gitu. Di sini juga misalnya kita memakai masker di rumah dan kita memakai masker di sekolah, itu kan bukan 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 suatu keharusan, itu cuman kalimat pernyataan aja gitu, atau kalimat yang mengandung informasi aja, nggak ada kayak kata-kata yang mengharuskan dia untuk melakukan hal tersebut gitu. Kayak di sini misalnya kata-kata yang digaris bawain dan ditebelin ini dihapus, makanya kata-katanya apa kalimatnya jadi maknanya nggak mengharuskan semua rakyat memakai masker ketika di luar. Itu cuman informasi aja itu, nggak ada kayak keharusan melakukan hal tersebut gitu. Kalau kamu mau melakukan atau enggak ya itu nggak ada hubungannya gitu. Gitu. Jadi apa? Ini kan tadi kan contoh-contoh expression of obligation ya. Nah, jadi expression of obligation itu apa sih? Gitu kan? Nah, expression of obligation adalah ada ekspresi atau cara mempertunjukkan atau menunjukkan cara ngasih tahu gitu. Dan obligation adalah keharusan. Expression of obligation jadinya apa? Expression of obligation adalah cara buat ngasih tahu informasi kalau sesuatu itu harus dilakukan gitu. Gitu intinya. Expression of obligation adalah cara buat ngasih tahu ini. Ini kata kuncinya ya. Cara ngasih tahu sesuatu yang harus dilakukan gitu. Jadi gitu, expression of obligation itu kayak gitu. Nah, tapi di sini ada dua jenis expression of obligation tuh, ada dua jenis, atau it has two types. Tipe yang pertama adalah necessary to do atau wajib dilakukan, dan yang tipe yang kedua adalah advised to do atau saran untuk dilakukan. Jadi ketika ada kata-kata kayak gini masuk ke dalam sebuah kalimat, berarti itu termasuk dalam expression of obligation. Nah, expression of obligationnya tapi yang mana? Yang necessary atau advice? Nah, kalau yang necessary itu kayak yang kayak gini, must not, have to. Dan kalau yang advice adalah should not, and don't have to. Gitu. Jadi ini kayak wajib banget dilakukan, harus banget dilakukan. Kalau ini ya bolehlah dilakukan, disarankan dilakukan, tapi kalau enggak gimana? Ya kalau bisa sih dilakukan kayak gitu. Kalau nggak bisa, kalau beneran nggak bisa ya kalau bisa aja deh, kalau bisa dilakukan ya dilakukan gitu. Gitu. Dan di sini ada must not, have to. Dan di sini ada, ini artinya ini ya, harus, jangan, ini artinya kayak jangan gitu, jangan banget dilakukan. Kalau have to, harus dilakukan, kayak kalian harus gitu. Should, ya harus, tapi kayak ya kayak tadi yang udah dijelaskan, kayak saran gitu. Should not, lebih baik jangan deh, kayak gitu. Kalau don't have to, kalian boleh kok nggak melakukannya, tapi boleh juga melakukannya gitu. Nah, tapi ini cuman contoh-contoh yang masih simple aja. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh advice, bukan,
expression of obligation yang lebih banyak lagi. Cuman yang paling fundamental atau yang paling inti ya ini aja dulu kalian belajarnya ya, buat kayak pengenalan dulu gitu. Nah ini kan tadi ada masuk ya dalam kalimat-kalimat yang diucapkan sama Elbio, Adam, Fadil gitu. Nah sekarang kita masuk ke sesi coba tebak. Mana yang mengandung expression of obligation dan mana yang tidak gitu. Mana yang merupakan sih seharusnya ya, bukan mengandung gitu. Kalau namanya, kalau ini mah namanya yang kata-kata yang menyebabkan kalimat itu menjadi expression of obligation itu namanya modal. Tapi kita nggak perlu bahas itu ya. Kita bahas contohnya aja. Dan untuk mencari tahu mana yang expression of obligation dan mana yang enggak, kalian harus selalu ingat definisi dari expression of obligation itu apa. Yaitu apa? Tadi cara yang gunanya buat ngasih tahu informasi kalau sesuatu itu harus dilakukan gitu. Cara ngasih tahu buat ke orang lain atau ke siapapun kalau sesuatu itu harus dilakukan gitu. Nah, yang di kotak pertama ada we must protect black orchid versus you should not eat black orchid. Mana yang termasuk expression of obligation? Kalian bisa pause. Jawabannya adalah dua-duanya. We must protect black orchid. Kita harus menjaga black orchid. Black orchid itu apa namanya? Anggrek hitam. Kalian bisa lihat di video tentang endangered species atau endangered atau rare plants yang udah di post sebelumnya ya. Dan you should not eat black orchid. Kalian harusnya nggak apa namanya memakan black orchid atau anggrek hitam. Kalian harusnya nggak makan black anggrek hitam gitu. Should not ini termasuk dalam expression of obligation ya, tapi tadi dia masuk dalam jenis apa? Ya, advice to do. Kalau yang ini adalah must, berarti masuk dalam kategori atau tipe necessary to do atau harus banget dilakukan. Oke, masuk ke kotak yang kedua. I buy kalpa in Wakanda versus I must not buy kalpa in Wakanda. Mana yang mengandung expression of obligation? Mana yang merupakan expression of obligation? Ya, yang D yang benar. Aku harus beli kalpa di Wakanda. Kalau yang ini, aku beli kalpa di Wakanda. Nggak ada yang menyatakan, nggak ada yang menyarankan untuk harus melakukan, nggak ada kan? Nah ini yang ada yang ini, yang D. Nah di kotak yang ketiga ada I have to go to swim every week versus I go to swim in a river. Mana yang mengandung expression of obligation? Ya, yang benar adalah yang E. I have to go to swim every week karena ada have to. Have to ini termasuk yang kayak bumbu ya, bumbu yang membuat suatu kalimat itu menjadi expression of obligation. Kalau nggak ada bumbu ini, kalimat ini nggak jadi expression of obligation lagi gitu. Kayak misalnya kayak pecel kalau nggak ada kacangnya ya berarti nggak jadi pecel gitu kan. Nah ini juga sama expression kalimat ini kalau nggak ada have to nya nggak jadi expression of obligation gitu. Nah kalian udah belajar tentang expression of obligation. Nah untuk biar bisa kalian itu bisa sempurna pemahamannya tentang expression of obligation dan bisa terbiasa untuk membuat kalimat-kalimat atau mengucapkan kalimat expression of obligation, kalian harus mempraktekkan karena apa? Practice makes perfect gitu. Nah kalau kalian nggak mempraktekkan nanti biasanya sering lupa gitu kan.
Nah, gimana caranya? Oke, coba buat kalimat dan masukkan expression of obligation, buat kalimat expression of obligation sebenarnya ya, ke dalam kalimat kamu. Tulis di kolom komentar. Selamat mencoba dan selamat belajar. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa di uh, replay ya, di replay video ini. Oke, sekian tentang expression of obligation. Semoga kalian bisa belajar banyak dari sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.